bertemu dengan kita kembali, ada saya Kristal Shani. Saya Dr. Vito Damai, kita kembali bertemu untuk membahas mengenai pijat dan juga sakit kepala nih. Nah, kita sekarang sudah berada dengan Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Apa kabar, Dok? Baik. Waduh, segar banget ya ini, Dok. Ya, kayaknya sering dipijat mungkin kalau lihat-lihat gayanya ya. Dok, nah ini juga kita mau kasih tahu ke pemirsa kalau kita akan membuka telepon interaktif. Caranya gampang banget, langsung aja telepon ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Anda bisa langsung bertanya-tanya dengan pakar-pakar yang ada di sini pastinya. Nah, dan ternyata memang bahwa pijat ini merupakan hal yang medis dan ini caranya bagaimana kita mempraktekkan cara pijat yang benar. Betul. Nah, gimana Betul. Dr. Ibrahim? Silakan. Langsung aja yuk. Saya pengen ini dong, Dok, dipraktekin ini gimana? Kan aku kan seringnya tuh pegel-pegel di belakang pundak gitu, Dok ya. Pundak sering ya, sakit pundak. banget. Leher. Leher iya, tapi yang pasti sakit kepala tuh sering Sakit gitu kepala, loh. oke. Heeh. Ya. Sering kaku gitu, itu pusing. Itu cara pijit yang benar tuh Oke. gimana, Dok? Kita lihat dulu ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak masalah sakit kepala yang masalah utamanya itu bukan di kepala, Oh gitu. tapi bersumber dari otot yang menghubungkan antara kepala dengan pundak. Betul sekali. Jadi dia lokasinya kalau kita raba di sini ada belakang kepala, kemudian turun ke leher dan dia akan nyambung ke pundak sini. Maka yang baik adalah kita coba lepaskan otot yang kaku itu kira-kira di daerah pundak, leher, dan tepat di belakang kepala. Nanti saya akan tambahkan satu lagi di depan ya. Oh, gitu. Oke, kita coba contohkan dulu. Iya, boleh, Dok. Yang di daerah pundak dulu ya. Boleh, Dok, boleh. Pundak ini ototnya Senang sangat sih kayak besar. gini. Jadi kalau kita lihat, ini kita ambil tengah-tengah dari sini dan kita coba berikan tekanan sedikit saja. Sakit loh ini, Sakit Dok. ya? Enggak, ini acting dokter, ini Oh, acting, oke, tenang oke, aja, nggak oke. apa-apa. Ini acting. Sakit loh ini, Dok. Bener, Oke. Iya, Tapi ya karena memang ini dokter tadi sudah menjelaskan bahwa otot-otot sebenarnya di pundak ini bersambung dengan otot di kepala ya dokter ya. Betul sekali. Dan dia akan menopang daripada kepala kita. Iya. Ya. Kemudian kedua adalah di leher. Di leher kalau kita lihat antara kepala dengan pundak, di sini ada satu titik ya. Ini otot juga. Kalau kita tekan, maaf ya. Aduh, Dok, Sekali. ya. Karena Aku nggak bisa sampai kontrol menonjol. muka. Dan ini sampai ke kepala nggak kalau saya tekan? Iya, lumayan sampai sini ya, Dok ya. Oke, ke kepala. Satu lagi yang penting adalah di belakang kepala kita raba di sini pas tulang tengkorak ya. Kita raba di sini. Maaf sekali. Saya tekan di sini. Baik, Lumayan. pemirsa lihat ya bahwa ini baru jam-jam pertama aja kita sudah bisa lihat nih bagaimana caranya memijat yang benar dan ini memang benar-benar efektif sekali membuat relaksasi pada otot ya. Dok, sebelum kita lanjutkan Dok, ini fakta atau mitos dulu Dok ya. Oke, Dari oke. pemirsa akan bertanya bahwa sakit kepala seperti rasa tertekan di kepala itu adalah diakibatkan karena depresi dan juga rasa cemas. Ini fakta atau mitos? Betul. Jadi memang cemas ataupun depresi merupakan salah satu faktor yang bikin sakit kepala. Meskipun ada banyak faktor lain juga yang bisa menimbulkan sakit kepala. Berarti ini fakta ya, Dok ya? Saya katakan ini fakta. Oke. Betul. Maka kalau kita depresi atau cemas, biasanya organ atau struktur tubuh yang pertama yang akan merespon adalah otot. Otot akan kaku semua dia. Terutama otot nih di pundak, di Iya. leher, dan di belakang kepala. Ya. Oh, Ya. kalau kayak gitu depresi rasanya tuh sampai mana sih, Dok? Kan pertama kan pasti agak pusing-pusing di Betul, sini kan betul, depresi ya, betul. Dok ya. Nah, itu gimana nih, Dok, ini? Maksudnya dokter waktu pijat tadi itu rasanya apa memang Oh, maksudnya dia dokter? kaku sekali. Dokter memang merasakan itu kaku Betul, ya dokter betul. ya. Ada titik yang kita bilang trigger point Ya. atau titik picu yang menimbulkan nyerinya. Kristal rasanya gimana tadi Kristal? Tadi sih pas waktu agak dipencet itu emang agak-agak nyeri gitu tiba-tiba, Dok Betul, ya? betul. Oh, jadi itu gejala-gejala depresi gitu, Dok. Enggak, kita yang depresi kalau ngeliat kamu Kristal nanya-nanya gitu terus ya. Tapi emang benar tadi pas waktu Iya. dipencet. Ada suara telepon Oh, masuk iya, iya, para iya. dokter. Gimana langsung kita angkat aja yuk. Nah, inilah dia. Halo. Halo, Halo, dari siapa? saya Di mana? Dia dari Bandung. Oke, dari Bandung. Dengan siapa Iya. namanya? Dengan dia. Dengan dia. Boleh nih langsung Iya. ditanyakan dengan para dokternya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, tadi saya lihat ada beberapa adegan kan yang dokter tunjukkan tuh. Nah, kalau saya sakit kepala, saya juga sering datang tuh ke tempat krembat, Dok. Nah, suka juga tuh minta dipijit di bagian bawah kepala, belakang kepala itu. Nah, tapi saya tuh paling sering mintanya dipijit atau nggak ditekan di pas area di pusat kepala itu loh, yang di atas, Dok. Di atas saya minta suka ditekan gitu. Nah, kalau seandainya sakit kepalanya nggak hilang, saya juga suka minta kadang-kadang tuh saya kayak rambutnya ditarik, dipelintirin terus ditarik gitu sampai bunyi. Oh, dijamkan. Nah, itu sebenarnya gimana tuh, Dok? Itu aman apa enggak ya, Dok? Bentar. Jadi pertanyaannya Makasih. adalah
Mbak Dia, pertanyaannya sakit berarti kepala. kalau sakit Jadi kepala aku sering dan sakit kepala. dengan cara ditarik Jadi kalau- rambutnya, jadi baru kerasa boleh hilang apa enggak gitu. gitu ya? Itu boleh apa enggak, Oh, aman iya. apa enggak. Sama kalau dipencet di bagian kepala tuh di Iya, tengah-tengah di baik, atas iya, tuh iya. seperti apa itu boleh enggak? Baik Mbak Dia, hatur nuhun ya. Nanti habis ini kita Oke, akan jawab. sama-sama. Dok, jangan jawab dulu, kita akan bahas saat lagi tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat. Ya, nah tadi ada penelpon tadi, pertanyaannya tadi apa dok? Oh ya, tadi pertanyaannya dari Mbak Dia dari Bandung. Tadi bagaimana kalau misalkan di tempat krimbat sakit kepala lalu rambutnya ditarik-tarik ya. Ini kita akan mencoba mempraktikkan kalau rambut ditarik bagaimana. Oh enggak ya. Oke. Maksudnya gimana dok? Baik, Dokter Ibrahim langsung menjawab dulu, Dok. Oke, jadi tadi pertanyaannya boleh atau enggak? Sebenarnya kalau kita kan dari kedokteran harus berdasarkan scientific ya, atau harus berdasarkan bukti ataupun fakta-fakta ya ilmiah yang memang ada. Jadi berdasarkan testimoni, kalau dianggap itu memang enak, itu memang bisa enak memang. Karena semua pijatan di kepala pasti akan merasa enak sebenarnya. Namun kalau kita lihat apakah itu berdasarkan suatu yang ilmiah, jelas belum ada penelitiannya resminya yang menunjukkan bahwa ilmiah. Tapi kalau pertanyaannya boleh atau enggak, menurut saya selama itu nyaman, aman, silakan saja. Cuman mungkin jangan terlalu kencang. Oh, tapi Ya? ini aku sering dapat apa tuh pertanyaan juga dok, kalau misalnya kita pijat nggak boleh pijat di bagian leher, ini fakta atau mitos dok? Nah, gini, kalau di leher sebenarnya itu mitos. Karena sebenarnya di leher banyak otot-otot yang menopang kepala yang menjadi sumber nyerinya. Oh gitu. Jadi sebenarnya otot yang kaku itu yang harusnya kita rilis atau kita lemaskan yang ada di leher itu. Oh, jadi boleh nih dok? Boleh sebenarnya. Tapi sekeras apa Tekniknya, sih dok? Oh, betul. tekniknya. Yang Apakah masalah boleh dikerok dok? Dikerok? Nah, kalau dikerok juga masih pro kontra sebenarnya. Tapi apapun caranya agar otot ini yang kaku atau yang stiffness kita bisa lepaskan, itu sebenarnya boleh. Oh boleh jadi ya. dikerok. Jadi Yang berarti Dokter Ibrahim ini maksudnya dia menjelaskan bahwa memang tadi asal muasal penyebabnya dulu ya diketahui. betul. Makanya Dokter Ibrahim langsung bisa merelaksasikan otot yang memang tegang ya dokter Betul, ya. harus tahu dulu. Kalau tadi kalau dengan cara tarik-tarik tadi mungkin dia mengalihkan sakit aja ya dokter ya. Betul. Jadi sakitnya pindah rasanya Betul, seolah-olah betul. sehingga kesana sembuh. Berarti kalau misalnya dikerok itu masih boleh, tapi tergantung lokasinya yang Betul, benar atau lokasi enggak. dan hygiene-nya jangan lupa ya. Kalau misalnya pakai koyo dok? Koyo itu boleh, nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh, Oh, boleh. Duta Koyo Indonesia Duta ya Koyo pemirsa ya. Indonesia. Oke, ini Ya. Ital, ini ada pertanyaan di media sosial kita di Instagram. Jadi kalau yang belum follow coba di follow dulu sehingga Anda bisa bertanya. Kita bisa pilih pertanyaan yang bagus untuk dijawab di sini nanti ya. Nah, ini pertanyaannya adalah begini. Dok, apakah kepala saya terasa tegang? Ini seperti ketarik dan panas tapi di ubun-ubun sampai punggung. Ini apakah itu? Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Oke, dokter. Agak serem ya dok? Iya, iya, ketarik sampai panas ya. Oke, mungkin ada baik, setrikaan yang lepas ya. Dokter, silakan dok. Kalau tertariknya kita bisa jelaskan. Ya. Yang panas nanti kita coba lihat apakah penyebabnya ini jelas atau tidak. Kadang-kadang kan sensasi dan tidak semua simptoms itu bisa dijelaskan ya. Ini panas, satu orang rasa tertusuk, satu orang rasa terbakar, satu orang rasa kesemutan. Terlalu banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Tapi kalau tertarik, kemungkinan besar masalahnya adalah otot. Jadi tadi saya sebenarnya sudah menjelaskan bahwa otot kita di kepala itu sangat berhubungan dengan di leher, kemudian akhirnya dia adalah ke pundak dan maaf, satu lagi sebenarnya ke sini, tulang belikat. Duh, itu Jadi enak kalau banget, kita berikan penekanan di sini sebenarnya, ini akan melemaskan otot-otot yang juga sampai ke pundak, leher, dan kepala. Ya. Aduh ini enak banget. Nah, jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah Ini tuh boleh langsung lemes gitu ya dok rilis, ya, relax betul, gitu langsung badannya. Ini penekanan ini kita bilang deep kneading. Jadi kita berikan penekanan, dengan penekanan ketika kita lepas, iya. nah aliran darah di dalam otot akan meningkat. Nah, yang mungkin ingin saya sampaikan, hati-hati melakukan penekanannya. Kenapa? Karena otot itu punya satu karakter yaitu action reaction. Iya. Kalau kita berikan tekanan terlalu kencang, bukan dia malah rilis, tapi mungkin dia malah semakin stiff. Oh. Nah, jadi Mungkin, berikan. mungkin kita mau kasih Dok, lihat iya nih. pemirsa di Oke, rumah oke. bagian mana nih dok? Coba lihat. Nah silakan. Coba lihat. Nah, ini kita bagian yang lihat mana ya. dokter tadi dok? Ini tadi kita sudah raba, ini tulang belikat. Di samping tulang belikat dengan tulang belakang, itu ada otot yang menghubungkan di tengah-tengahnya. Nah, di situ kita biasakan dapat satu otot. Maaf, saya minta tangannya ke sini untuk membuat ototnya lebih stretching. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita berikan tekanan di sini. Maaf ya. Aduh ini enak banget dok. Kita lihat. Aduh enak. Aduh maaf. Udah ya, gini aja ya. Maaf pemirsa di rumah Oke. saya nggak bisa tahan ini enak banget. Takutnya keterusan nanti pemirsa ya. Jadi ya. Tunggu dulu ya, takut pemirsa. Tapi ini adalah bagaimana cara memijat atau melakukan relaksasi otot yang benar ya Betul, dokter ya. betul, Karena seringkali kalau dengan cara yang salah maka akibatnya akan cedera jadinya. Betul, betul. Ya. Dan itu tadi pernah nggak bagaimana rasanya orang
pegel atau rasa sakit di bagian belakang mata. Oke. Ya. Itu bagaimana dokter terapinya supaya bisa membuat lebih rileks ya dokter ya? Baik. Tadi kita sudah banyak bahas tentang kepala, leher, dan pundak belakang. Sekarang juga nyeri kepala atau sakit kepala sering kita rasakan di depan, di wajah. Ya. Di depan ada dua sebenarnya yang paling sering kita bisa lakukan. Nah, coba madep ke sini sedikit. Ini kamera mana Sini, biar Dok. bisa lihat ya daerahnya. Sini, mana. Nah, Oke, jadi oke, di sini ada namanya temporal atau daerah samping. Ini kalau kita tekan, ini juga nyaman. Ya, walaupun jangan berikan tekanan terlalu kencang. Ya. Aduh, ini enak banget. Jadi kalau nyeri di daerah wajah, ini salah satu yang penting untuk kita beri lakukan tekanan. Ini tuh jadi bikin enak ya dok, Relaxing, gitu. relaxing. Beda Betul. relaxnya sama di sini, kalau di Betul. sini relaxnya sampai ke semuanya gitu, Iya. kalau itu relaxnya di kepala. Di kepala, gitu betul. ya. Nah, satu lagi ada sebenarnya nih, satu lagi ya. Kalau kita lihat di alis kita, ini saya nggak melakukan ya. Ya. Di alis kita, kalau kita raba pelan-pelan, di daerah sini ada yang celong sedikit. Oh, Nah, di sini. di daerah situ, di daerah sini, maaf, di sini. Ya. Nah, itu tempat keluarnya saraf. Jadi kalau kita berikan penekanan di daerah situ, itu rasanya juga akan lebih nyaman ke daerah mata Ya. yang tadi ditanyakan oleh Dokter Vito. Iya. Ini boleh lakuin sendiri dok? Boleh, pelan-pelan aja, ingat. Pelan-pelan, nggak usah terlalu keras sampai kita merasa nyaman saja. Oh, coba ke dokter Vito. Untung saya kan tidak pakai alis palsu ya. Oke, kita Saya coba kan ya. alis saya hilang, tiba-tiba dokter nggak Ini- dorong saya, kaget dokter. Silakan dokter. Ini alisnya, kalau kita raba daerah sini ada yang celong. Iya. Oke, saya Iya. coba berikan penekanan di sini. Oh, rileks sekali muka dokter Vito ini loh ya. Rileks ya. Apa dok rasanya dok? Ini memang kelihatannya kalau kita habis banyak lihat komputer, lihat handphone, wah ini enak banget nih ya. Aduh, Apalagi kalau iya. orang-orang yang sering nonton televisi sampai malam, wah ini Betul. enak banget. Enak banget Enak ya. Bisa kelelahan rasanya. pada mata juga Iya. bisa kita bantu Iya. dengan itu. Iya. Bagaimana kita muter tadi satu arah atau kita Bebas sebenarnya. Namun di daerah sini kita bisa putar. Iya. Pas di ini kalau kita raba ada yang masuk Iya. ya. Iya. Nah, di daerah sinilah yang kita berikan Iya. penekanan. ya sambil menyaksikan ini pemirsa di rumah boleh ikut mencoba. Boleh, boleh, boleh. Coba, Boleh, ya. boleh. Dirasakan dan ini relaxing sekali. Aduh ya. Terlihat relax dari banget muka ya. dokter Vito rileks sekali sih dok. Enak emang, banget ya. emang. Jadi kecanduan. Dok yang kiri belum dokter ya? Dokter terima kasih waktunya. Baik, Terima kasih dokter ya. baik, Kita memang sudah menentukan bahwa memang kita butuh tips nih bagaimana cara yang mudah dan Betul. yang paling praktis dilakukan apabila orang di tempat kerja atau sedang melakukan aktivitas mungkin di kendaraan dia Betul. bisa melakukan ini Betul. sebagai reliever ya. Boleh. Betul, Silakan betul. dokter. Baik, saya berikan ada 3 tips sebenarnya ya. Kalau di rumah akan lebih nyaman atau di tempat kerja. Sebelum memijat, baiknya kalau kita memberikan rasa hangat dulu pada otot yang akan kita targetkan. Misalnya kalau di rumah kita bisa dengan handuk yang hangat, kita tempelkan di daerah mana yang akan kita pijat. Kemudian yang kedua, yang ideal adalah lakukan pemijatan dalam posisi otot tertarik, yaitu di stretching sebenarnya. Jadi misalnya kita tadi sudah mau mijit yang di belakang, maka kita lakukan stretching sedikit dulu, baru kita bisa lakukan pemijatan. Yang terakhir adalah tekanan. Ya, tekanan kita berikan sampai timbul rasa nyaman pada daerah yang kita pijat. Jadi jangan terlalu kencang atau jangan terlalu pelan. Kalau pelan dia seperti mengusap. Kalau terlalu kencang dia terlalu merangsang. Oke. Jadi kita berikan sampai rasa nyaman. Nah, tadi kan kata dokter kan pakai handuk hangat. Kalau misalnya Betul. nggak ada handuk hangat, pakai kayak minyak gosok Boleh, gitu boleh nggak dok? Atau koyo. Atau koyo. Koyo kan lagi tinggal ya, ditempel lagi ya. dok. Gitu. Boleh, boleh pakai itu boleh. Boleh ya dok Iya, ya. betul. Yang penting jangan terlalu ditekan dan Jangan juga terlalu jangan terlalu kencang. halus. Iya, Kalau halus betul. keluarnya daki ya dok ya. Itu namanya ngusap daki ya, baik. Betul. Ya. Lalu bagaimana apakah ini aman untuk menggunakan alat bantu dokter? Misalnya Alat bantu seperti alat apa bantu misalnya misalnya? seperti barang yang keras untuk bisa menekan. Asalkan dia bersih, hygiene dan tidak berganti-ganti itu boleh. Dan Boleh aman. jadi, Ya. Asalkan tadi kita tahu targetnya nih otot apa. Ya. Dan juga gerakan searah dengan sebisa mungkin searah dengan ototnya. Jadi kalau misalnya kita tahu di sini ototnya tadi dari leher sampai ke bahu, Ya. kita gerakan dari leher ke bahu. Ya. Jangan leher ke depan. Nah, Ya. itu Ya. salah arah nanti Oke, dia baik. kita katakan. Baik, jadi ini adalah tips ketika menghadapi sakit kepala yang umumnya disertai atau ditimbulkan karena akibat nyeri pada otot ya dokter ya. Betul. Sakit kepala yang berlebihan tadi karena stroke, misal karena penyakit infeksi, meningitis, itu sebenarnya perlu kita cari apa yang menjadi penyebabnya tentu. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi memang ada umumnya ketika kita merasakan bahwa ini karena tegang otot dan memang dokter pun sudah bilang tegang otot, maka dokter Ibrahim tadi telah memberitahukan caranya bagaimana kita meriliskan tension pada otot yang tegang tersebut ya. Betul. Relaksasi, Betul ya. sekali. Oke. Terima kasih dokter waktunya. Terima kasih, Dokter Ibrahim. Luar biasa Ya. sekali. Ya.